Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Dorna geram, pantau perkembangan Aprilia dan Jorge Martin, bisa blokir pembalap yang langgar kontrak tim. CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, geram melihat perseteruan Aprilia Racing vs Jorge Martin. Rasa jengkel ia ungkapkan setelah manajer pribadi Martin, Albert Valera, menyatakan kliennya itu telah bebas memilih tim di MotoGP 2026, sementara Aprilia ngotot Martin masih terikat kontrak yang valid. Di sela MotoGP Belanda di Assen pada Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025, Valera menyebut Martin resmi telah bebas memilih tim pada 2026. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sang juara dunia bertahan akan hengkang dari Aprilia akhir musim nanti, 1 tahun lebih awal dari kesepakatan awal. Aprilia mengaku pendirian mereka tak berubah dari pernyataan resmi pada akhir Mei lalu, di mana mereka menyebut kontrak Martin masih sangat valid untuk musim 2026. Massimo Rivola selaku CEO Aprilia Racing juga menegaskan akan memastikan Martin tak akan jadi free agent pada 2026. Ia bahkan menyatakan tak takut menyeret Martin ke meja hijau. Ketegangan ini pun bikin Ezpeleta kesal dan ingin kedua pihak segera berbenah. Dorna, MSMA Asosiasi Pabrikan MotoGP, dan IRTA Asosiasi Tim Balap MotoGP, kami takkan menerima pendaftaran dari pembalap manapun yang belum dinyatakan bebas oleh keputusan hakim atau kesepakatan antara kedua pihak, ujarnya kepada Sky Sport Italia seperti yang dikutip GP. Sekarang Aprilia menyatakan bahwa mereka memiliki kontrak dengan Martin, sementara manajernya, Valera, mengatakan bahwa ia bebas. Agar kami bisa menerima hal tersebut, maka harus ada kesepakatan antara kedua pihak atau keputusan dari hakim, lanjut pria asal Spanyol ini. Ezpeleta menyatakan bahwa sebelumnya, Dorna tak pernah mendapati kasus pelanggaran kontrak antara pembalap dan timnya. Sebab, selama ini, pembalap dan tim yang berpisah lebih awal dari durasi kontrak selalu terjadi karena mereka memilih mencapai kesepakatan bersama sehingga berpisah tanpa harus saling seret ke pengadilan. Ezpeleta menyatakan Dorna takkan mengizinkan pembalap balapan di MotoGP jika ia membela tim lain ketika masih terikat kontrak valid dengan tim yang sebelumnya. Kami takkan mengizinkan siapapun bergabung jika tak ada kesepakatan dengan pihak satunya mengenai pemutusan kontrak atau keputusan dari pengadilan yang berwenang, ujarnya. Ezpeleta juga menegaskan bahwa pihaknya akan bersabar menanti putusan pengadilan jika Aprilia dan Martin benar-benar saling tuntut. Artinya, jika proses pengadilan berjalan panjang, maka Martin berpotensi tak akan bisa menjalani balapan di MotoGP 2026 sampai putusan pengadilan keluar. Jika kedua pihak datang kepada saya dan mengaku telah sepakat dan kontraknya tak lagi berlaku, maka tak masalah. Namun, jika salah satu atau kedua pihak menyatakan mereka tidak mencapai kesepakatan dan memilih membawa kasus ini ke pengadilan, maka saya harus menunggu putusan pengadilan untuk menentukan siapa yang benar, tutupnya. Marc Marquez marah dengan kritik yang ditujukan ke rivalnya. Marc Marquez mengungkapkan mengapa saya marah. Marc Marquez dibuat marah oleh kritikus yang mengklaim para pesaingnya tidak cukup keras dalam balapan dengannya, menyusul kemenangan tipisnya di MotoGP Belanda. Pembalap pabrikan Ducati itu menjadi favorit untuk memperjuangkan kemenangan setiap akhir pekan sepanjang tahun sejauh ini, kini unggul 68 poin di klasemen kejuaraan setelah meraih kemenangan ganda di Assen. Namun dalam beberapa minggu terakhir beberapa rival Marquez, terutama adiknya Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen, dihujani kritik karena dianggap memiliki pendekatan yang berbeda dalam membalap dengan pembalap Ducati tersebut. Setelah kemenangannya di Grand Prix Belanda, di mana ia mengalahkan Marco Bezzecchi dengan selisih tipis 0,635 detik, Marquez membalas klaim tersebut dan menyerukan rasa hormat terhadap para rivalnya. Itu benar-benar sulit, katanya tentang tantangan yang diberikan Bezzecchi kepadanya di Grand Prix. Dan dari pertanyaan ini, saya ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka perlu menghormati semua pembalap karena kemarin di media scrum mereka mulai berkata, adikmu tidak menyerangmu seperti pembalap lain, dan bahkan beberapa mekanik memberitahu saya di media sosial orang-orang mulai membicarakan banyak hal. Dan hari ini Marco, mengapa dia tidak menyerang saya? Pada akhirnya, jika pembalap depan berada di level yang sangat setara, di lintasan balap yang sangat sempit ini, Anda tidak dapat menyerang pembalap depan. Jadi, kemarin saya bertahan dengan Alex sebaik mungkin dan hari ini saya bertahan dari Marco sebaik mungkin. Dan saya tahu bahwa mereka lebih cepat di tikungan 11 dan 12, yang merupakan area tercepat dan tersempit, tikungan sempit, dan kemudian jika Anda berada di jalur yang bagus, mereka tidak dapat menyerang Anda.
Dan saya hanya kuat di titik pengereman, jadi saya bertahan dengan sangat baik. Dan dengan cara itu, saya meraih 37 poin. Tetapi sekali lagi, hormati para pembalap MotoGP karena mereka semua membela warna mereka, membela tim mereka dan semua pembalap ingin menang, tetapi masalahnya hanya satu yang bisa menang. Ia menambahkan kepada TNT Sports, pada hari Sabtu, saya marah. Orang-orang harus menghormati pembalap lain. Marc Marquez membalap dengan fairing aerodinamis Ducati versi baru di Grand Prix Belanda, yang menurutnya merupakan hasil dari kecelakaannya di fairing lama di FP1. Saat ditanya apakah ia menyiapkan motornya untuk bertahan pada hari Minggu, pemimpin klasemen itu menjelaskan, itu hanya setup dasar saya. Sejujurnya, saya membalap dengan setup yang sama persis dengan Mugello. Kami tidak mengubah apapun. Perbedaan terbesarnya adalah aerodinamika, tetapi itu hanya karena saya mengalami kecelakaan dengan satu motor di FP1, pada putaran ketiga, dan kemudian saya beralih ke motor kedua dengan aero baru. Saya terbiasa dengan itu dan saya berkata, oke, kita pertahankan, karena salah satu kelebihan gaya berkendara saya adalah terbiasa dengan situasi dan terbiasa dengan motor. Lalu tentu saja di Sachsenring kami akan kembali ke aero standar, dan mencoba lagi karena tidak begitu jelas apakah ini lebih baik atau lebih buruk. Namun selain itu, setup dasar saya dari Thailand ke sini tidak banyak berubah. Kami melakukan satu langkah di Mugello dan kami mempertahankan langkah yang sama di sini. Bezzecchi memberikan segalanya untuk mengalahkan Marc Marquez. Marco Bezzecchi mengaku telah memberikan segalanya untuk mencoba mengalahkan Marc Marquez di MotoGP Belanda. Marc Marquez meraih kemenangan GP Belanda setelah menghadapi perlawanan keras Marco Bezzecchi, yang meraih podium Grand Prix pertamanya sejak kemenangan Silverstone bulan Mei. Satu hari sebelumnya, Bezzecchi juga meraih podium dengan finish ketiga di sprint race, yang pertama sejak Mandalika 2023. Torehan ini juga menjadi double pertama Bez sejak Grand Prix San Marino 2023 saat ia finish di posisi 2 di sprint race dan Grand Prix, dikalahkan oleh Jorge Martin pada 2 kesempatan. Ini adalah akhir pekan yang sangat bagus, kata Marco Bezzecchi di acara After the Flag MotoGP.com setelah balapan. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saya meraih podium ganda di akhir pekan, jadi saya sangat bahagia. Akhirnya, podium di sprint, kualifikasi yang bagus, dan balapan hari ini fantastis. Saya benar-benar mengerahkan segenap kemampuan saya untuk mencoba bersaing dengan Marc Marquez, kata pebalap Aprilia Racing itu. Namun, jika di bagian pertama balapan saya sempat dekat, maka di bagian kedua balapan saya kesulitan karena ia melangkah lebih cepat dan sulit bagi saya untuk tetap dekat dengannya. Namun saya berjuang seperti orang yang putus asa, untuk tetap dekat dengannya dan saya benar-benar mengerahkan segenap kemampuan saya dan motornya kompetitif, saya benar-benar mengerahkan segenap kemampuan saya. Sejujurnya, satu-satunya tempat di mana saya kuat untuk menyerang beberapa pembalap adalah pengereman di tikungan terakhir, kata pembalap Aprilia Racing itu dalam konferensi pers pasca balapan. Saya menyalip Alex Marquez, saya menyalip Pecco, Francisco Bagnaia, di sana, tetapi Marc sedikit lebih kuat di tikungan ke-15. Saya selalu menyalipnya di tempat yang salah, karena saya lebih cepat di sektor 3, tetapi kemudian saya terlalu dekat di slipstream dengan perubahan arah sebelum tikungan ke-15, dan di area lintasan itu sangat sulit untuk tetap dekat dengan slipstream sehingga saya selalu harus mundur sedikit.